Halo guys, kita ketemu lagi di konten tutorial. Jadi hari ini kita bakalan buat tutorial cara mendeteksi driver apa saja yang belum terinstall dan bagaimana cara mencari drivernya. Terus setelah mendapatkan drivernya, bagaimana cara installnya. Karena sebelumnya kita sudah pernah buat tutorial untuk merakit, setting BIOS, backup data, install Windows. Kemarin sempat buat video install Windows 10. Tapi kita tahu sendiri, setelah install Windows, itu berarti harus install driver. Bagi kamu yang awam tentang driver, driver itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan alat-alat di dalam laptop. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya laptop kalian punya WiFi-nya itu tidak bakalan bisa berfungsi jika aplikasi WiFi-nya belum diinstal. Kalau kalian punya speaker di laptop, kalau laptop pasti punya speaker. Nah, speakernya ini harus diinstalkan drivernya baru bisa maksimal hasilnya. Atau mungkin laptop kalian punya Bluetooth. Bluetooth-nya tidak bakalan berfungsi kalau aplikasi driver Bluetooth-nya tidak diinstal. Maka kalian harus install drivernya baru Bluetooth-nya bisa dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial. Bagaimana cara menentukan apakah laptop ini sudah diinstal driver atau belum. Nah, cara yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah buka Windows Explorer. Kalian bisa pakai tombol Windows dan E ditekan bersamaan atau mungkin langsung klik aja di bawahnya. Nah, kalau sudah diklik di sini karena ini kita pakai Windows 7, di sini ada tulisan komputer. Kalau di Windows 10 seingat saya tulisannya di situ adalah this PC atau my PC. Agak lupa ya. Tapi logonya sama, ada gambar komputer itu di samping kiri. Kalian tinggal klik kanan di situ, terus kalian pilih manage. Kita tunggu sebentar. Yap. Nah, sekarang kalian pilih device manager. Di sini adalah alat-alat yang berada di dalam laptop kamu. Kalau kalian pakai CPU, ini alat-alat yang dalam CPU. Kalau pakai all-in-one, ini juga alat-alat dalam all-in-one. Jadi intinya ini adalah alat-alat yang kalian pakai. Entah kalian pakai apapun itu. Mau laptop, mau CPU, atau all-in-one. Nah sekarang, bagaimana menentukan drivernya itu belum terinstall atau sudah? Kita bisa cari driver yang ada tanda segitiga hitam ini, terus di sebelah kanan bawahnya ini ada tanda seru berwarna kuning. Ini menandakan driver VGA-nya itu belum terinstall. Nah, kebetulan laptop yang saya pakai ini adalah Asus A46C, seingat saya. Dia menggunakan dua driver VGA. Jadi dia pakai VGA bawaan mainboard yang namanya Intel dan juga VGA eksternal bawaan bermerek Nvidia. Nah, kalau kita cek di sini, Intelnya sudah terinstall. Yang belum terinstall itu adalah yang Nvidia-nya. Oh dia, disclaimer dulu. Biasanya semua driver itu ya kalau misalnya ada yang belum terinstall dia berwarna tanda seru berwarna kuning. Kecuali VGA bawaan mainboard. Biasanya merek Intel ini. Jadi kalau di sini dia belum kecuali VGA ya. Kalau driver lain semuanya tanda seru kuning. Tapi kalau driver VGA bawaan mainboard, dia harus bertulis merek dulu untuk menentukan itu sudah terinstall atau belum. Kalau belum terinstall di sini bukan tertulis Intel HD Graphics, tapi Microsoft Basic Adapter. Nah, jadi kalian harus install lagi driver VGA bawaan mainboardnya. Kebetulan di sini sudah terinstall. Kalau memang sempat kita dapat fotonya, bakalan saya cantumkan di video rekamannya nanti. Untuk sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah tahu driver yang belum terinstall itu adalah driver VGA Nvidia.
Cara pertama yang kalian bisa lakukan adalah kita konekkan dulu internet. Ini sudah connect, kita buka browser Mozilla. Kalian bisa klik di sini, terus ketik driver, terus nama merek, terus tipenya A46C. Jadi kata kuncinya itu tulis dulu driver, nama mereknya, terus tipe. Kalian bisa juga tambahkan seperti ini, Windowsnya kalian pakai Windows apa, tapi kalau kayak kali ini saya nggak tulis itu, langsung di enter aja. Maka bakalan muncul tampilan seperti ini. Ini kalian klik aja. Nah, di sini secara otomatis kalian masuk ke driver A46CB Asus. Nah, ini ada informasi panduan manual garansi. Tapi kita bukan mau baca manual, kita masuk ke driver. Di sini kalian bisa pilih OS-nya. Kalian bisa download Windows 10 punya, 8 atau 7. Karena ini adalah Windows 7, kalian klik di sini. Windows 7 64 bit. Oh iya, biasanya itu ada paket 32 bit atau 64 bit. Cuma kalau keluaran sekarang pasti 64 bit karena gak ada lagi yang pakai 32 bit. Sekarang kita cari VGA. Ini LAN, ini wireless, chipset, audio, VGA. Nah, ini VGA-nya. Kalian tinggal klik download, maka dia bakalan otomatis. Tuh, langsung terdownload. Cuma karena saya sudah sempat download, saya cancel aja. Jadi ini cara pertama. Jadi kalian cukup klik tadi di sini, maka dia langsung masuk ke website, kalian bisa pilih download. Cara kedua, kalian buka websitenya. Karena Asus tadi sudah, kita cari brand laptop lain yang agak terkenal di Indonesia. Ya, kita coba merek yang sejuta umat, Acer. Jadi kalau kita buka Acer, nama web resminya kelihatan sudah. Kalian bisa pilih driver and manual atau kalian buka dari atas. Biasanya sih saya langsung di bawah, cuma karena ini tutorial, saya jelaskan dari yang paling sederhana. Buka dulu yang paling atas. Di sini kalian bisa pilih support. Nah, ini hampir semua web laptop itu pasti ada support. Kalau kalian klik ini, di sini ada pilihan driver and manual. Kalian klik. Di sini bisa pakai serial number, SNID, atau tipe laptopnya. Nah, contoh tipe laptop 722. Aspir 722. Nah, ini kalau 722 yang wah, nggak ada nih. Kayaknya salah. Nah, ini dia. Lupa dicentang. Ini bakalan muncul tipe Acer 722. Ada E5722G, ada Aspir E5, ada E5 yang biasa, ada Extenza. Misal ini kalau kita klik, nah ini model laptopnya. Jadi kalian tinggal klik driver ini, tinggal mau download yang mana. Ini kalau diklik langsung download otomatis. Begitu juga untuk brand lain, misal HP Lenovo, ini contoh Lenovo. Kalau kita klik, di sini muncul Lenovo, tinggal diklik aja. Terus kita pilih support lagi. Habis pilih support, ditanya apakah mobile, smart, data center, atau PC. Nah, karena ini contohnya driver, berarti kita pilih view PC support. Kalau detect produk ini, dia bakalan cek tipe laptop yang kita pakai secara otomatis. Nah, karena kita mau manual, kita coba yang ini. Jadi kalau kalian download secara otomatis, itu bisa juga. Di sini tinggal diisi tipenya. Nah, ini cara kedua. Jadi cara pertama pakai bantuan Google, cara kedua pakai buka website resminya langsung, cara ketiga
kalian bisa pakai aplikasi alternatif. Jadi ada aplikasi yang kalian itu bisa mendownload driver secara otomatis. Bukan mendownload ya, menginstal secara otomatis. Jadi ada aplikasi driver offline, ada online. Kalau offline, dia bakalan install otomatis. Kalau misalnya aplikasinya online, dia deteksi driver yang belum terinstall, dia downloadkan, kemudian diinstalkan. Nah, contohnya adalah di bawah sini. Jadi saya sudah punya aplikasi yang sering saya pakai, yaitu Snappy Driver. Ini Snappy Driver. Jadi biasanya saya pakai dua, Driver Pack atau Snappy. Ini ada pilihan, kalau 32 bit pilih atas, 64 bit pilih bawah. Karena laptop saya 64 bit, Windows 7-nya saya pilih yang bawah. Jadi kalau misalnya, nah ini setelah dibuka aplikasinya, dia sudah tahu driver yang belum terinstall itu adalah driver VGA Nvidia, driver tersedia dan belum dipasang. LAN-nya ini sudah terinstall sebenarnya, tapi ada pembaruan, jadi kita bisa update driver LAN. Terus bisa juga update driver mouse, driver wireless juga bisa diupdate. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau install ini, kalian tinggal pilih semua atau centang manual juga boleh. Ini bisa dicentang manual, yang mana yang kalian pengen install, tinggal klik pasang. Maka dia akan menginstal driver ini secara otomatis. Tapi karena ini tutorial, saya nggak bakalan lanjut di sini. Kalian bisa, karena ini nggak perlu tutorial kalau cuma pakai aplikasi ini. Semuanya serba otomatis. Tinggal klik ini tadi, terus pilih pasang, maka kalian tinggal nunggu sampai muncul tampilan laptop kalian butuh di restart. Kalian restart, maka masalah selesai. Nah, kita tidak pengen yang sederhana. Jadi kita pakai cara yang betul-betul dasar, yaitu download. Jadi cara pertama tadi kalian bisa buka di Google, cara kedua buka website, cara ketiga pakai aplikasi bantuan. Oh ya, untuk aplikasi bantuan kalian bisa download di Snappy Driver. Ini dia. Nih, kalian ini nama webnya sdi-tool.org. Kalian tinggal klik ini, download. Nah, kalian tinggal download ini. Ini besar aplikasinya 25 GB. Jadi lumayan besar itu. Kenapa besar? Karena driver sekarang size-nya lumayan besar. Cuma sayangnya dia menggunakan torrent. Jadi torrent itu adalah sejenis format file yang disederhanakan. Nah, bagaimana ya jelaskannya? Dan kalau kalian mau download ini nggak boleh pakai download biasa. Jadi kalian harus install dulu aplikasi yang namanya uTorrent. Ini kalian download aja. Ini free kok, gratis. Habis kalian download, install aplikasinya. Nanti setelah kalian download ini, aplikasinya tinggal diklik 2 kali. Jadi dibuka pakai aplikasi uTorrent tadi. Maka kalian akan download file ini secara otomatis. Nah, ini alternatif pertama. Kalian bisa juga buka di web-web lokal ya. Banyak kok website atau blog-blog orang Indonesia yang sudah downloadkan ini. Kalau kalian tidak mau repot pakai torrent. Cara kedua, aplikasi alternatif kedua itu yaitu Driver Pack Solution. Ini juga banyak sih sebenarnya. Kalian bisa cari di website atau blog-blog orang Indonesia. Karena ini kurang lebih sama juga pakai torrent seingat saya. Kalau mau pencarian secara online, kalian bisa pakai ini. Ini aplikasi yang online bisa juga. Jadi aplikasinya bakalan download kalian punya driver, terus kalian tinggal install. Jadi semuanya serba otomatis. Yang penting koneksi internet ada. Tapi kita gak bicarakan yang ini, kita kembali yang ke awal. Saya sudah download tadi, jadi saya buka downloadannya. Nah, ini dia. Ini yang sudah saya download tadi. Sekarang kita install driver VGA-nya.
Kita pilih yes, terus dia pengen ekstra, kita oke aja. Kalau mungkin loadingnya lama nanti kita bakalan skip ya. Karena nggak mungkin kalian nonton video isinya cuma tunggu loading. Bukan tutorial dong namanya, video nunggu. Nah, dia bakalan cek apakah drivernya cocok dengan laptop kita. Oh iya, salah satu trik supaya penginstalan driver atau aplikasi cepat itu jangan konekkan wifi. Saya lupa matikan wifi. Fungsinya apa? Karena kadang-kadang kalau misalnya wifi-nya connect, mereka ini bakalan berusaha cek dulu apakah drivernya ada yang terbaru, aplikasi yang terbaru. Itu bagus, cuma kadang-kadang kita lagi buru-buru dan itu tidak penting. Nah, ini ada pilihan mau pakai install drivernya atau mau pakai GeForce Experience. Nah, karena saya pengen yang paling lengkap, saya pilih yang atas. Sebenarnya kalau kalian pilih yang bawah ini boleh juga, nggak masalah kok. Cuma saya pengen yang lengkap, jadi saya pilih yang atas, terus pilih agree and continue. Ini ada pilihan apakah saya pilih custom atau express. Saya pilih express aja. Jadi ini bakalan diinstal secara otomatis. Nah, ini permintaan restart. Jadi sebenarnya setiap install driver itu pasti bakal minta restart. Cuma karena ini rekaman, saya nggak bakalan restart dulu. Jadi saya pilih restart later. Nah, sekarang kita cek apakah sudah terinstall. Yap, dia sudah terinstall. Ini tanda seru warna kuning ini bakalan hilang kalau kita restart. Sampai di sini sebenarnya drivernya sudah terinstall semuanya. Ini berlaku juga untuk driver lain ya. Kalau misalnya drivernya sudah diinstal dan kita belum restart, maka di sini masih tetap tanda seru warna kuning. Jadi kalian harus restart dulu baru tanda kuningnya hilang. Tapi kalau misalnya setelah di restart tanda seru warna kuningnya ini tetap tidak hilang, maka kalian salah menginstal driver. Jadi kalian salah mendownload file drivernya. Makanya kalau orang yang bekerja di toko komputer, mereka jarang mendownload driver ini secara manual, makan waktu. Mereka pasti pakai aplikasi seperti Snappy Driver Installer ini supaya otomatis. Cuma kekurangannya kalau pakai aplikasi yang ini, jadi saya kasih tahu memang kalau ini untuk menginstal dalam jumlah banyak, sebaiknya kalian menggunakan aplikasi alternatif seperti ini, karena ini mempercepat pekerjaan. Tapi kalau laptop atau komputer itu adalah milik pribadi individu, sebaiknya kalian tidak menggunakan aplikasi yang seperti ini. Mending kalian download secara resmi di website mereka. Alasannya kenapa? Karena aplikasi yang di website itu biasanya yang lebih terbaru, yang paling optimal kerjanya, paling maksimal kerjanya, paling efisien. Kesalahan driver itu jarang terjadi kecuali kalian salah tulis tipe. Makanya kalian bisa cek tipenya itu di bawah laptop. Semuanya laptop bakalan tertulis kok. Jadi ingat, kalau misalnya kalian menginstal untuk jumlah banyak, sebaiknya pakai aplikasi alternatif seperti ini. Ada banyak kok. Ada Snappy Driver, ada Driver Pack Solution, ada IOBIT Driver, ada AC Driver, banyak banget. Saya cuma kasih contoh 2, karena ini yang paling sering saya gunakan. Tapi kalau misalnya laptop pribadi kayak milik saya ini, saya gak bakalan pakai aplikasi yang seperti ini. Saya pasti download dari situs resminya, karena itu pasti driver yang paling terbaru dan paling optimal dijalankan. Nah, sekarang karena sudah terinstall, kalian bisa tes di rumah supaya memudahkan kalian pada saat menginstal.
Kalau misalnya ada keluhan atau kritik, silakan sampaikan karena semuanya itu bakalan membantu channel kita. Kadang-kala kalau tidak ada kritik kita juga bingung apa yang kurang, apa yang harus ditambah. Jadi silakan kritik, silakan subscribe kalau memang kalian merasa butuh dengan konten-konten kita. Saya gak bakalan maksa karena tujuannya memang ya kita cuma mau sebar ilmu. Oh ya, di channel kita juga bukan cuma channel tutorial ya. Kalau misalnya kalian buka di playlist itu ada pembahasan atau konten seputar parfum. Jadi biasanya kita bakalan review parfum, bahas parfum di situ. Jadi channel kita tuh fokus di dua hal, tutorial komputer, mungkin juga nanti tutorial handphone, dan playlist seputar parfum. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.